Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Dan saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat Isya dan Tarawih berjamaah. Untuk malam hari ini, tema kita adalah lanjutan dari kajian kita di malam yang sebelumnya, yaitu tentang an-nafsu al-lawwamah. Yang sudah kita kaji kemarin adalah an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada 3 jiwa yang sudah kita sampaikan: an-nafsu al-mutmainnah, an-nafsu al-lawwamah, dan an-nafsu al-ammarah, al-ammaratu bis-su'. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sedikit tentang nafsu yang kedua, yaitu judul kita an-nafsu al-lawwamah. Al-lawwamah ini maknanya adalah jiwa yang suka menyesal. Ini adalah jiwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah secara khusus dengannya. Kalau pada malam hari sebelumnya kita sampaikan tentang Allah bersumpah terhadap jiwa, ya, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaan sang penciptanya. Dan dalam ayat, ya, surat Al-Qiyamah ayat 2, Allah langsung bersumpah dengan jiwa al-lawwamah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka menyesal. Bersumpah dengan nafsu lawwamah, nafsu yang suka mencela perbuatan-perbuatan yang buruk yang dia lakukan. Lawwamah ini artinya adalah yang suka menyesal. Ini adalah jiwa yang harus ada dalam diri kita, harus kita miliki. Karena kalau tidak ada lagi nafsu lawwamah ini, maka bisa jadi kita terperosok dalam jurang kenistaan, jurang dosa-dosa, akan tetapi tidak ada lagi bisa kembali. Karena biasanya yang membuat kita kembali kepada jalan yang benar adanya penyesalan dari an-nafsu al-lawwamah ini. Dia 2 dimensi, nafsu lawwamah ini. Ketika kita berbuat suatu kebaikan, dia menyesal, mengapa tidak lebih banyak kita berbuat kebaikan? Ketika kita berbuat suatu kesalahan, kita berbuat suatu dosa umpamanya, dia menyesal, mengapa dia melakukan dosa itu? Penyesalan yang luar biasa. Kalaupun melakukan kebaikan juga menyesal, mengapa tidak lebih banyak? Ketika melakukan suatu kesalahan juga menyesal, mengapa melakukan kesalahan itu? Ini adalah nafsu yang mengontrol perbuatan-perbuatan kita. Ini perlu sekali kita miliki. Kalau orang hidup nafsu lawwamahnya, umpamanya dia melakukan suatu dosa, taruhlah dosa yang dia lakukan adalah riba, bergunjing. Umpamanya di pagi hari tidak ada kegiatan, dia pergi ke rumah tetangganya, katanya untuk berkunjung,
Ketika niat berkunjung itu adalah suatu amal ibadah. Kenapa? Menjalin silaturahim. Tetapi ketika sudah berbincang-bincang, sudah banyak yang diobrolin, akhirnya kian kemari, dan ternyata di dalam obrolan itu akhirnya terjadi ghibah, menjelek-jelekkan saudara sendiri, mencari-cari aib saudara sendiri, teman-teman kita, disampaikan keburukan-keburukannya di situ. Ini adalah suatu perbuatan buruk. Mungkin kita berbicara sampai berjam-jam. Kalau orang punya nafsu lawamah, ketika selesai dia melakukan perbuatan dosa yang namanya ghibah ini, ada di dalam hati kecilnya terjadi penyesalan. Astaghfirullahalazim. Mengapa aku melakukan ini? Mengapa tadi aku mengatakan hal ini yang buruk-buruk ini tentang saudaraku? Itu ada penyesalan itu. Itu yang menyesal itu adalah disebut dengan an-nafsu al-lawamah. Tapi kalau nafsu lawamah ini tidak ada, mungkin sudah 3 jam, 4 jam dia membicarakan aib-aib orang lain, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Kemudian dia pulang, sampai di rumah tidak ada sedikit penyesalannya. Malah yang ada kadang-kadang yang dia sesali, masih ada lagi yang mau disampaikan keburukan orang tadi, terlupa nyampaikannya. Nah, ini adalah orang yang hilang nafsu lawamahnya. Ingin sekali dia untuk mencari-cari kesalahan orang tanpa ada insaf. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini nafsu lawamah hilang dari seseorang. Atau seseorang yang melakukan suatu amal kebaikan, umpamanya dia biasa sholat malam, sholat tahajud, kemudian pada malam hari itu mungkin datang saudaranya, teman lamanya, diajak pergi keluar, sehingga hatinya tidak biasa pergi keluar malam-malam, apalagi pergi ke tempat hiburan-hiburan. Sudah jam 12 malam, diajak kawannya pulang, kata kawannya masih sore dan sebagainya. Akhirnya dia pulang mungkin udah jam 1 malam. Kemudian timbul penyesalan. Apalagi dia tidur yang biasanya jam 3, jam setengah 4 sudah bangun untuk sholat tahajud. Kemudian gara-gara dia melakukan pergi dengan temannya itu, sehingga pulang sampai jam 1. Jangankan sholat tahajud, sholat subuhnya pun terlewat. Disitulah muncul hatinya penyesalan. Astaghfirullahaladzim. Mengapa ya Allah malam tadi aku lakukan hal ini, sehingga aku tidak melakukan sholat tahajud, malah sholat subuh pun terlambat. Ada penyesalan itu adalah nafsu al-lawamah. Kita sangat perlu dengan nafsu al-lawamah ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nafsu lawamah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pentingnya nafsu lawamah ini. Kalaupun kita umpamanya melakukan suatu perbuatan-perbuatan dosa yang sudah sangat mendalam, meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah jauh tersesatnya, kalau masih memiliki nafsu lawamah, mungkin di situ hati kita memanggil-manggil untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang ini bisa bertaubat. Karena ada kisah, riwayat, walaupun bukan di zaman Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi mengkisahkan, yaitu satu kisah di zaman umat Nabi Musa alaihissalam, di mana seseorang pada waktu itu terkenal sekali adalah seorang pendosa. Al-kabair, dosa-dosa besar dilakukan semuanya, ketaatan tidak ada dilakukan. Mencuri, mabuk-mabukan, berzina, minum khamar, merampok, semua dilakukan. Akhirnya beliau bertanya kepada seorang rahib yang pada waktu
ahli ibadah, yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kurang hikmahnya. Dia muncul penyesalan dari dosa-dosa yang telah dia buat. Karena perbuatan-perbuatan jahat sudah dilakukan sebanyak-banyaknya, termasuk membunuh, dan orang yang telah dibunuhnya ternyata sudah sampai 99 orang. Dia ceritakan aibnya ini, dia ceritakan dosa-dosanya ini, karena dia ingin bertobat, panggilan ingin kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi seorang ahli ibadah ini, karena dia melihat orang ini wajahnya luar biasa, taatnya kepada Allah. Mudah-mudahan bisa mencarikan jalan keluar terhadap nasibku ini, sehingga aku bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diceritakan dosa-dosanya itu, ahli ibadah ini malah mengatakan dengan sangat merasa kesal dan jijik terhadap perbuatan orang ini. Maka dia mengatakan tidak akan pernah Allah menerima taubatmu yang begitu bejat ini. Akhirnya orang itu pun dibunuhnya juga. Genaplah dia membunuh 100 orang. Tapi panggilan hatinya ini, penyesalan terhadap dosa yang telah dia buat, dia selalu mencari. Akhirnya dia bertemu dengan seorang alim, seorang rahib yang penuh dengan hikmah. Diceritakan semuanya itu dan ingin kembali menjadi orang taat, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dan ahli hikmah ini yang alhamdulillah banyak ilmu pengetahuannya, dia mengatakan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, wa tawwabur rahim. Berapapun dosa kita, walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Akhirnya kisahnya, beliau ini dinasihati oleh ahli hikmah ini, asalkan engkau mau meninggalkan negerimu ini, meninggalkan teman-teman lamamu, berhijrah engkau ke suatu tempat yang baru di sana. Di sana ada seorang alim ahli hikmah. Engkau pergilah kepada dia, mintalah tunjuk ajar kepadanya. Bergembira dia. Akhirnya dia berangkat ke tempat itu. Namun qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, belum sampai dia ke negeri itu, di tengah perjalanan Allah mencabut nyawanya. Sehingga dua malaikat yang mengurusi orang-orang baik dan malaikat yang mengurusi orang-orang yang ahlul maksiat, dua-duanya merasa itu haknya dia. Kata malaikat kebaikan, dia mengatakan ini urusanku. Dia sudah bertaubat, dia sudah kembali kepada jalan Allah, kepada jalan yang benar. Semua dosa-dosa yang banyak itu telah diampuni oleh Allah, maka ini adalah urusanku. Kata malaikat yang mengurusi orang-orang yang jahat, dia mengatakan, ini urusanku. Karena tidak ada kebaikan apapun yang dia lakukan, sementara kejahatan-kejahatan sudah banyak. Akhirnya mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya orang ini? Apakah dia orang yang diterima taubatnya sehingga menjadi ahlul birri, atau dia menjadi ahlus syarri yang tidak diterima taubatnya, atau dia tetap menjadi orang yang jahat? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, coba kalian ukur mana yang lebih dekat tempat dia tinggalkan kepada mayat itu, atau lebih dekat ke tempat yang dia tuju mayat itu. Kalau seandainya lebih dekat ke tempat yang dia tinggalkan, maka dia adalah ahlus syarri. Tapi kalau dia sudah dekat kepada tempat yang dia tuju, lebih dekat ke sana, lebih separuh, maka dia adalah min ahlul khairi, min ahlul birri, termasuk orang-orang yang baik. Ternyata ketika diukur, hanya lewat selangkah dua langkah saja mayat itu adalah hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan dia termasuk orang min ahlil jannah. Itu karena apa? Adanya nafsul lawamah dalam dirinya yang menggiring dia untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kajian kita tentang nafsul lawamah ini menyadarkan kita, seburuk apapun yang telah pernah kita buat, panggilan-panggilan nafsul lawamah, penyesalan-penyesalan ini
harus kita hidup suburkan dalam diri kita, sehingga kita sering menyesali apa yang telah kita buat. Kalau kebaikan yang telah kita buat disesali, mengapa tidak lebih baik lagi? Ketika keburukan yang kita buat, mengapa aku melakukan keburukan-keburukan itu? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan an-nafsu al-ammarah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.